Karena kita mayoritas penduduknya warga pedesaan, bukan merendahkan tidak. Tapi ya itu kultur budayanya itu tadi yang kultur budaya makan nggak makan asal kumpul. Lah, saya sendiri dapat beda dengan di kota kan gitu. Makan nggak makan asal kumpul ya, dibuang jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radio Pratiwi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di segmen kali ini ngobrol asik, ditemani teman-teman dari P3AKB Kecamatan Wringin gitu. Iya, betul. Ya, seperti biasa sesuai moto kita ya, berbagi informasi setiap hari, mudah-mudahan informasinya akan menjadi sesuatu yang berkah buat kita semua. Jangan lupa disiapkan nanti tanggapan, pertanyaan, dan lain-lain di segmen ketiga seperti biasa. Di nomor berapa Mas Alip? Di 085 235 431 431. Oke, silakan nanti ya di yang kepengen menanggapi, yang kepengen ini. Tema kita kali ini problematika kependudukan di masa kini dan masa yang akan datang. Ya, kali ini saya ditemani sama Pak Nawawi sama Bu siapa Bu? Bu Ani. Bu Ani ya, dari Kecamatan Wringin. Luar biasa. Ini kenapa harus dibahas problematika ini, Pak? Apa memang ada problem atau enggak ini kan? Ya, bisa ada problem dan tidak problem. Ya, mudah-mudahan tidak problem Pak ya. Mudah-mudahan ya. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, Ibu luar biasa. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, masih tetap semangat ya untuk Indonesia maju ini. Indonesia maju. Kecamatan Wringin Pak, dan saya Pak, Kecamatan Wringin itu secara geografis sama Pak, Pegunungan ya. Iya, sama dengan kecamatan lain. Sama dengan kecamatan lain. Yang beda cuma kecamatan Bondowoso, kecamatan kota saja yang datang. Cuma kota aja ya. Yang lain yaitu gunung-gunung. Yang Botolinggo kemarin agak kering ya. Iya, Cerme apalagi. Cerme. Kalau yang ini hijau Pak ya. Kalau yang di hijau, hijau, iya, memang hijau, tapi sebagian juga ada yang tandus. Iya. Ada yang Tandus juga. Iya. Yang di daerah pegunungan itu. Butuh ini sepertinya saya jalan-jalan ke area sana. Siap. Secara geografis itu Bondowoso pada umumnya kan sebuah aset sih Pak ya. Ya bisa jadi aset, mungkin aset di pariwisata, pertanian, mungkin seperti itu. Jadi kalau bicara masalah problematika kependudukan, problematikanya luas banget, bukan hanya di Bondowoso sebenarnya. Iya, nasional kayaknya. Nasional. Tapi luar biasa ini program-program dari pemerintah, dalam hal ini Dinsos P3AKB yang gencar dan tanpa mengenal waktu ya, dengan LC Mill-nya yang 24 jam ya. LC Mill 24 jam. Kemudian untuk di Wringin sendiri itu yang secara umum ada problem apa Pak untuk saat ini? Ini masalah kesadaran seperti calon pengantin. Kesadaran calon pengantin. Iya. Setelah ada bimbingan dari KUA. Oke. Seharusnya mereka itu datang ke kami atau kader kami yang ada di desa, yang dengan TPK-nya gitu, tim pendampingan keluarga itu, paling tidak suan atau datang sana melaporkan. Untuk pendataan. Iya, untuk pendataan. Yang nantinya akan dijadikan dasarnya itu kan dari Jatim. Nanti setelah menikah ada bumil, bufas sampai baduta. Saya melahirkan sampai punya bayi 2 tahun. Iya. Problema itu kita kesulitan data. Kader kita itu ke Pak Mutin juga kurang dekat barangkali ya, kurang terbuka ya. Terus kayak Jatimnya sendiri sudah diarahkan dari kesehatan segera lapor ke Balai KB atau menemui kader setempat. Dari KUA juga gitu, segera menemui kader tim TBK yang ada di desa itu. Itu kurang respon kayaknya, mungkin karena malu atau karena faktor lingkungan.
atau mungkin juga faktor SDM-nya, ya mohon maaf, bukan kita merendahkan orang desa, tidak. Ya rasa malunya itu mungkin segala-galanya. Untuk yang di desa atau perkampungan gitu kan, saya sendiri anak desa, Pak. Saya sendiri anak desa gitu. Tapi ketika harus yang ke kantor, ke sebuah instansi gitu, kita masih sampai saat ini masih ada hal-hal yang itu dianggap tabu gitu loh. Jadi datang masih kita harus masih bersepatu, kita masih harus berkaos kaki, berpenampilan yang bagus untuk menghargai teman-teman yang di kantor. Mungkin seperti itu. Jadi males ribet, nanti daripada harus pinjam sepatu atau nyuci sepatunya belum dicuci gitu, masih dicuci dulu, mungkin seperti itu. Benar kata jenengan tadi, mungkin faktor malu, malunya faktor malu itu mungkin. Kalau untuk pengertian dan lain-lain, saya rasa di kampung dimanapun dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang itu, mereka sudah, bahkan orang-orang kampung itu pintar-pintar, betul, orang-orang di desa pintar-pintar, inovasi dan lain-lain. Tapi ya memang dari faktor pola pikir lah ya. Iya, mindset mereka harus kita rubah sebenarnya. Jadi perasaan malu itu harus ditinggalkan, pelan-pelan kita kikis. Ya, malu itu memang baik, tapi tidak akan ada tempatnya. Seperti ini harus jangan malu lagi sudah, karena memang kebutuhan dia. Keterbukaan. Lebih cenderung ke keterbukaan. Betul. Tapi memang paradigmanya, kalau saya dari Probolinggo, Pak. Iya. Kalau di Probolinggo dan Bondowoso saya rasa tidak jauh beda. 11-12 lah ya. 11-12. Jadi unggah-ungguh untuk, karena mungkin di dua daerah ini pondok pesantren itu ada di mana-mana ya, merebak pondok pesantren, dan itu sudah turun temurun. Dan kita tahu sendirilah budaya unggah-ungguh di pondok pesantren itu yang jadi nomor satu, yang utama. Ketika mau ke kantor atau ke balai KB, cuman berani dari jauh gitu kan, karena faktor itu tadi, faktor unggah-ungguh. Proses merubah pola pikir mereka atau mengembangkan mungkin, Pak ya. Nggak dirubah ya. Jadi dikembangkan saja gitu. Kalau dirubah nanti unggah-ungguhnya hilang gitu. Betul. Kan malah jadi problem baru. Malah jadi problem kurang baik berarti. Jadi kenapa sih, Pak, penting untuk ini? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman pendengar ini dan pemirsa, pentingnya pendataan Jatim itu, Pak. Itu bagaimana itu? Sangat penting sekali. Kenapa? Kita kan nanti ada bonus demografi 2045 itu. Kalau sejak saat ini seperti Jatim dan semacamnya sampai belum tercover di kami di pendampingan TBK, khawatirannya stunting. Tahu sendiri stunting kan? Iya. Tidak mungkin nanti 2040 bukan bonus demografi lagi, bukan generasi emas lagi, tapi bahayanya demografi sudah. Bahayanya permasalahan kependudukan sudah. Kenapa ya? Karena bisa jadi bom waktu ini. Bom waktu, stunting nanti kita. Kenapa? Dari 20 sampai 45 ini kan usia 15 sampai 64 tahun. Ini usia produktif. Usia produktif. Kalau rentan waktu seperti itu, kita tidak memaksimalkan pendampingan kita tentang LC Mil itu tadi. Insya Allah nanti itu generasi kita di bawah kita terancam untuk jadi masalah kependudukan. Bukan generasi emas lagi di 2045 itu, 2045 itu. Begitu. Jadi kembali lagi ke masalah keterbukaan, Pak. Keterbukaan itu penting. Jadi jangan ditutup-tutupi, karena ketika ada sedikit masalah nanti, misalkan calon pengantin secara usia sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, Pak, ini tanggal berapa, besok tanggal sini di bulan ini gitu. Jadi kenapa nunggu bulan ini? Dipaskan, Pak, biar 21 tahun sesuai dengan anjuran pemerintah. Dari BKKBN mengeluarkan anjuran yang seperti itu, walaupun 19 tahun sudah boleh secara legalitas gitu, Pak.
ini Pak tidak diiniin. Tapi ternyata menjelang hari pernikahan itu ada faktor-faktor tentang masalah kesehatan yang kita mungkin tidak mengharap juga, anemia atau apa gitu. Karena ketika catin kemudian menikah tapi pengantin wanitanya itu anemia, ini ke genetik akan berpengaruh gitu. Betul. Ya, gimana ya, saya kalau ngomong dikhawatirkan turunannya nanti. Ya, menikah itu harapannya segera hamil gitu. Betul. Tapi dikhawatirkan ketika hamil ini salah satu unsur di faktor genetik itu kurang. Misalkan yang sepele anemia gitu. Yang sepele anemia karena masih kita sering temui di sekolah-sekolah gitu, di sekolah-sekolah itu dikasih vitamin atau pil tambah darah. Itu dan saya jadi seret kiri loh Pak. Betul. Jadi ke sini. Iya, bukan ke mulut. Ini malah ke sini. Apa itu yang jatuh? Kok ada yang jatuh gitu kan. Jadi masih sering seperti itu. Jadi benar-benar faktor pendataan ini jadi masalah Pak. Jadi benar-benar harus didata gitu. Iya. Jangan merasa dicampuri nanti urusan bukan. Tidak ya. Kita cenderung ke faktor menyiapkan teknisnya. Setidaknya seperti itu ya. Iya. Menyiapkan teknisnya. Jadi kita sosialisasi. Waktu kemarin penerimaan siswa baru itu, pengenalan lingkungan sekolah. Ya, kita memang diminta sama sekolah-sekolah. Ya bukan cuma sekedar kekurangan vitamin atau penambah darah itu, anemia itu. Ini ada semacam keyakinan. Khususnya memang siswi yang perempuan karena memang sasarannya ibu ini kan calon ibu. Khawatir kalau banyak makan, enggak seksi bodinya. Enggak gitu. Jadinya itu jadi masalah. Bukan cuma pil tambah darah enggak lewat mulut langsung lewat telinga atau lewat mana. Ya gitu kita memotivasi mereka. Siswa-siswi ini khususnya ya animenya ya karena pinginnya seksi jadi makannya dikurangi jadi kadang sehari cuma makan 2 kali gitu itu kan sangat merugikan sekali untuk fisiknya dia nanti kalau setelah menikah bagaimana dengan turunannya karena genetikanya itu berpengaruh sekali dengan kebiasaan makan yang kurang sehat ya kami sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah kurang lebih seperti itu. Iya rata-rata kenapa ya perempuan itu ini mumpung ada ibu nih, perempuan itu takut gemuk. Kenapa Bu? Saya sendiri kita nggak ngomongin orang Bu ya, kita ngomongin saya sendiri aja gitu, karena takut nanti dibilang gibah Pak. Jadi kan, jadi mending saya ngerasani diri saya sendiri. Saya dan istri saya itu sudah bertahun-tahun menikah dan tempo hari pernah ada statement ya istri saya bilang aku mau ikut senam aerobik dan lain-lain terus sering puasa kemudian diet ketat yang kejadian apa yang saya lihat kok kamu putih sekarang kayak gitu tapi putihnya itu pucat kenapa pucat gitu alasanmu apa sih kayak gini orang yang puasa itu kepingin sehat gitu. Kalau kepingin sehat gitu. Kalau puasa kepingin kurus mending gak usah makan. Terus olahraga itu kepingin sehat ini olahraga malah seperti membuat lemas dan lain-lain terporsir gitu. Alasannya ternyata kepingin kurus malah saya bilang Pak ini obrolan guyonan Pak saya itu di jalan saya bekerjaan lebih banyak di jalan ya wirawi di kesana kemari di jalan kalau ngelihat non saya Bu ya kalau lihat bokong semok itu pasti saya lihat iya lagi sing ono ning omah sing wis semok malah arepe dicilikne gitu ya iki kan aneh gitu kan gitu iki maksudmu piye gitu ini kenapa Bu ya perempuan itu takut gemuk itu padahal seorang yang gemuk pun tidak jaminan tidak anemia gitu. Tidak jaminan tidak anemia gitu. Jadi kurus atau gemuk
ini bisa saja keserang anemia kan, bisa. Jadi kalau vitaminnya terpenuhi, nanti malah gizinya, vitaminnya terpenuhi, saya takut gemuk. Ini kan malah aneh gitu. Iya. Malah aneh. Sebenarnya yang banyak ya Pak ya, yang harus dikembangkan di pola pikir. Betul. Ini ternyata di masyarakat kita. Enggak Pak, nanti takut gemuk. Tapi bener itu ya. Iya, memang nyata. Nyata. Betul. Termasuk anak saya itu. Oh iya. Ya, biar enggak ribet. Iya, saya rasa itu cuma aja Pak, kepercayaan diri aja. Kepercayaan diri. Orang kurus, gemuk itu tinggal masing-masing pribadi ya. Nah, memang kebanyakan remaja putri saat ini kepingin seksi ya, kepingin langsing, dengan makanan asupan gizi itu harus dikurangi, harus begini, diet begini, padahal itu malah merugikan mereka sendiri. Mungkin mereka tidak sadar dengan itu. Karena itu kita dari BKKBN mengadakan sekolah siaga kependudukan, yaitu SSK. Nah, sekolah siaga kependudukan itu kita terjun ke sekolah-sekolah. Jadi SMP ya, SMP, SD. Tahun ini sudah mulai SD. Iya, SD, SMP, SMA, sehingga kita bisa mengarahkan baik putri maupun putra kita, generasi penerus kita itu siap sehat ya, dengan gizi yang seimbang, jangan takut gemuk. Yang penting kita asupan gizi kita itu terpenuhi. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu harus ada, sehingga biar kita kelihatan kecil ya, langsing lah istilahnya. Tapi otomatis perempuan tuh sebelum menikah itu banyak kan langsing kok Pak. Saya dulu sebelum menikah juga langsing. Sama istri saya juga seperti itu. Gitu. Sebelum menikah langsing. Kemudian karena faktor melahirkan ya itu perkembangan kontrasepsi. Nah, pengembangan zaman itu Pak, sehingga setelah menikah, setelah melahirkan lah ibu-ibu menjadi istilahnya melar ya. Tapi itu bisa dikejar dengan diet yang sehat juga, nggak harus kurus lagi seperti semula, nanti ASI-nya malah kekurangan ASI. Kalau saya lebih setuju istri saya gendut Bu. Iya. Karena berarti kan lebih sehat Pak. Suaminya membuat dia bahagia gitu. Nah itu Pak, dengan gizi yang seimbang bisa. Ya, sehingga jangan takut gemuk. Saya rasa kepada remaja-remaja putri yang penting itu sehat. Karena gemuk itu adalah ibadah ya. Iya, sebagian sehat, ibadah. Menunjukkan kepada kalayak bahwa makmur ya, diopeni sama suami, iya, sama orang suaminya tua, sukses, gitu. Iya. Tapi sementara kalau suaminya seperti saya, berarti saya yang menderita gitu. Enggak juga. Ya enggak juga, itu memang kadang genetik ya. Saya nggak pernah diet Bu. Jujur saya nggak pernah diet gitu loh. Malah puasa ya. Kalau puasa ya cuma di Ramadan, itu pun banyak bolong-bolongnya. Pola pikirnya sudah modern dan cenderung berpikir ke depan. Yang dipikirkan bagaimana pengembangan bisnis dan perekonomian keluarga. Mungkin yang dipikirkan seperti itu. Ini malah memang nggak kepikiran Pak menikah atau menikah kepikiran tapi nggak kepikiran punya anak. Untuk punya anak banyak sekali pertimbangan. Jadi apakah ada korelasi sebenarnya seperti itu? Bisa ya, bisa tidak. Kan tergantung mindsetnya kita. Mindset lagi. Iya. Mindset. Jadi pola pikirnya seperti apa kan gitu. Indonesia ini yang perlu dirangkul, yang perlu dikembangkan mindset memang Pak ya. Iya. Memang mindset ya. Karena kita sendiri masih gimana Pak ya? Lahir ada norma, ada dogma. Iya. Ada adat. Iya tuh. Secara undang-undang oke, gak ada masalah gitu ya. Tapi ada istiadatnya, bersinggungan adat dengan adat, masalah plural banget kan Indonesia ini. Ya seperti tujuan utama BKBN kan zero population. Nol pertumbuhan kan. Nol pertumbuhan. Iya. Jadi maksudnya BKKBN itu lahir satu meninggal satu. Kan itu tujuan. Iya. Jadi kan perkembangan ekonominya biar pesat dan penduduknya imbang, mengimbangi keadaan ekonomi gitu. Jadi insya Allah kita bisa negara maju. Itu tujuan BKKBN awal-awalnya. Iya.
Nah, seiring berkembang zaman kita sudah berkembang juga, merebranding juga dari dulu kan badan koordinasi keluarga berencana, sekarang jadi badan kependudukan keluarga berencana gitu. Jadi yang kita bina, kita kasih edukasi itu bukan sekedar masalah kontrasepsi saja. Ya dari Jatin sampai melahirkan. Di kita itu ada kelompok BKB, Bina Keluarga Balita, di mana di BKB ini orang tuanya kita bina biar mampu dan bisa mengasuh anak secara baik dan membentuk mampu karakter. Dan bisa. Iya. Mampu dan bisa. Iya. Mendidik anak secara baik. Kita lewat PAUD, Posyandu. Ya dengan BKB-nya itu kita. Jadi orang tuanya kita didik, bukan didik kita edukasi lah. Benar. Nah, ada sekarang istilah SOTH, sekolah orang tua hebat. Ya kita solusi lewat itu. Kemudian menginjak remaja ada PIK jalur masyarakat atau PIK lewat sekolah, pusat informasi dan edukasi remaja itu. Nah, orang tuanya di BKR, Bina Keluarga Remaja. Itu ya sama halnya dengan BKB, kita kasih input orang tuanya bagaimana cara mengasuh remajanya. Berakhlakul karimah lah, karena berkarakter baik gitu. Ya, sampai dengan lansia. Keluarga yang punya lansia dan lansianya sendiri kita adakan pembinaan edukasi agar masalah PHBS-nya, alat reproduksi segala macam. Kenapa ya? Biar kemungkinan harapan hidupnya lebih panjang. Benar. Ya. Dan kualitasnya diharapkan lebih meningkat. Betul, lebih baik lagi ke depan. Berarti kita selama ini lupa, Pak ya. Kita tuh selama ini lupa bahwa sebenarnya ketika menikah, misalkan ini saya sama istri saya, kemudian saya punya keinginan pingin punya anak 7 karena saya pingin bikin klub basket misalkan seperti itu, ada bikin sebuah tim basket itu, tim basket 7 orang ben lengkap sak cadangane gitu kan, misalkan seperti itu. Tapi kita lupa mengukur kemampuan kita secara ekonomi dan lain-lain. Nek semuanya wis opo cari wis pasrah karena banyak anak banyak rezeki, pasrah karena zaman sekarang nonsen ya. Iya. Jadi sebenarnya lebih baik dipersiapkan dulu perekonomian yang sebenarnya cukup untuk 2 anak. Cukup untuk 2 anak. 2 anak itu maksudnya dari berpendidikan mulai SD TK, SD sampai ke mungkin lanjut ke jenjang S3 misalkan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah nilai ibadah tersendiri. Iya. Dalam Islam itu sebuah nilai ibadah tersendiri. Nah, ini yang kita kadang-kadang lupa gitu kan. Bahwa meningkatkan kualitas anak-anak anak turunan itu secara tidak langsung membantu mereka untuk menghadapi hiruk-pikuknya dunia ini. Iya. Gitu. Iya kan. Jadi yang memang nanti passionnya ada di industri, nanti dia bisa mudah mengembangkan kemampuan intelektualnya di bidang industri. Kalau mungkin yang maunya di seniman, dia akan jadi seniman yang intelek, yang berkesannya, seniman yang berkualitas gitu. Jadi bahkan mungkin jadi negarawan dan lain-lain. Jadi mungkin just kita sendiri sebenarnya. Jadi kita yang sebagai orang tua yang memang lebih butuh didampingi gitu Pak ya. Makanya sampai ada SOTH, ada BKR gitu. Terus yang untuk lansia ada Selantang. Ada Sekolah Lansia Tangguh. Dan itu sudah jadi satu di LC-Mil itu tadi. Itu secara datanya ya. LC-Mil kan sesuai namanya, elektronik siap menikah. Cuman layanan sampai mereka yang 2 tahun, mereka yang punya bayi sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Setelah itu kita lepas sudah. Oke. Iya gitu. Jadi kemudian awal setelah kehidupan, lepas dari LC-Mil, mereka akan gabung di BKB. Bina Keluarga Balita. Berarti kan nggak ada yang lepas sebenarnya. Betul. Untuk merubah pola pikir ini kan nggak lepas sebenarnya. Hanya untuk merubah mindset masyarakat kita. Ya tergantung kita mau merubah apa enggak kan gitu. Kalau kita bisa merubah, mari kita ikut kami. Benar. Kami. Ya sudah jelas dari BKB sampai lansia pun. Kita kenapa tangguh? Ya biar mereka itu bisa produktif. Iya. Bisa produktif. Bisa tergantung pada anak turunannya, anak cucunya.
biar beliau hidup mandiri, hidup diri sendiri, itu juga kebutuhannya dia sendiri, gitu. Karena otomatis dengan tingkat, katakan sekarang dari tingkat gizi dan pendidikan, dari sejak dia lahir sampai anak kita dewasa, betul. Gizi dan pendidikan secara dari mereka yang tidak mampu, kalau katakan terindikasi stunting, ada kayak istilahnya kita keluarga yang risiko stunting, itu kita kasih bantuannya, bansos. Bahkan ada ini kan barusan ada sama daging. Keluarga yang terindikasi, bukan stunting, terindikasi, coba dikhawatirkan. Iya, keluarga kita bantu. Benar. Iya. Gitu. Namanya dibantu itu kan biar nggak terjerumus gitu Pak ya. Namanya dibantu. Iya. Yang namanya dibantu. Tapi kalau sudah bukan terindikasi lagi, sudah memang stunting, itu penanganan namanya. Beda, bukan bantuan sudah Pak. Bukan, iya. Tuh lain lagi tindakannya itu. Kadang-kadang kalau dibantu itu ada gengsi Pak. Iya itu. Kalau saya kok malah senang dibantu gitu. Yesusnya itu pola pikir yang sangat kita tidak harapkan. Kenapa? Begitu ada pendataan warga enggak mau warga itu. Tapi kalau ada bantuan, waduh, kok saya enggak dapat padahal keadaan seperti ini. Ya, ketika sudah ini malah rame gitu. Saya enggak terdapat. Itu pola pikir itu kita itu yang sangat merubahnya itu susah banget. Jadi jenengan itu sebenarnya mau nulis salah, gak ditulis nggak salah. Semalah kamar. Pak boleh Pak nanti dikasih yang dicatat, kalau nggak mau dicatat namanya Mas Alif, Mas Ican, nama saya Joko. Oh iya. Yang nomor masuk ke saya itu siapa tadi ya? Mas Alif mungkin. Mas Alif. Sampean bisa kontak-kontak nanti. Iya. Jadi kan kalau ini stunting atau indikasi stunting sudah bisa dihapuskan setidaknya, terus kesadaran berkeluarganya sudah tinggi. Ya aku nggak mungkin lah dengan perekonomian seperti ini anakku 5. Setidaknya 2 gitu. Setidaknya untuk menjamin, karena biaya pendidikan sekarang mahal. Tinggi. Biaya pendidikan ya, kalau cuma pendidikan sekedar sekolah sampai lulus SMA atau SMK mungkin juga tidak, tapi bukan sekedar berpendidikan seperti itu. Iya. Walaupun setelah aktif di pekerjaan, aktif di dunia kerja, sebenarnya pendidikan itu hanya faktor penunjang ya mungkin dikatakan beberapa ahli ya, bahkan juga beberapa ahli Rocky Gerung juga bilang karena ijazah itu hanya menandakan kita pernah ada di sana melalui pendidikan itu. Ini karena kembali ke pola pikir lagi. Betul. Kita asal sekolah. Saya dulu ahli Pak, ahli bolos. Iya serius. Ya apa ya, jadi kalau kita memperbaiki diri kita sendiri dulu, sering-sering berkaca, memperbaiki diri. Sekolah tidak asal sekolah, tidak asal kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Kita butuh sekolah gitu. Setidaknya ini membantu pemerintah, walaupun tanpa sadar, ini akan membantu pemerintah dalam hal masalah kependudukan itu tadi. Iya. Karena sangat membantu sekali. Pekerjaan sekarang, mencari kerja itu 1000% daripada pekerjaan yang tersedia. Itu perbandingannya sudah 1:1000. 1:1000 kan. Jadi makanya kalau ini program jalan dan sukses, maju kita. Nggak perlu cari kerja. Karena kita akan mengembangkan menciptakan lapangan sendirinya kerja kita sendiri. Sudah bisa berinovasi sendiri, berkreasi sendiri. Punya kualitas di bidang ini. Coba tak kembangkan gini, malah ngajak teman-teman menciptakan lapangan kerja pada UMKM malah luar biasa. Betul. Saya baru paham ini Pak. Iya, saya baru paham loh. Saya sendiri ini baru paham. Kalau Pak Nawawi nggak datang, mungkin saya nggak paham sampai kemarin. Kenapa sih ini? Kayak itu kembali ke UMKM. Kantor kami menyediakan simpan pinjam itu. UMKM itu ya memang skalanya tidak besar karena memang basisnya perempuan dan home industri. Yang paling tidak bisa menopang, membantulah ekonomi keluarga. Gitu. Itu ada di kita UMKM. Lengkap di namanya UPPKA. Usaha peningkatan pendapatan aseptor. Gitu. Benar. Gitu.
Luar biasa ya. Iya ya, saya baru paham. Ada ketika kita sendiri meningkatkan kualitas diri ya. Kualitas diri itu ya berarti segala macam ekonomi, kemudian pola pikir, intelektualitas. Ini sebenarnya selesai masalah kependudukan. Iya. Gitu. Oke, karena kita mayoritas penduduknya warga pedesaan, bukan merendahkan tidak. Ya. Tapi ya itu kultur budayanya itu tadi yang kultur budaya makan nggak makan asal kumpul. Lah, saya sendiri dapat beda dengan di kota kan gitu. Makan nggak makan asal kumpul, dibuang jauh-jauh. Kita Bondowoso atau mungkin Indonesia gitu ya, ada juga yang posturnya sama dengan orang Eropa gitu kan. Seperti itu aja. Di Eropa juga nggak semua loh. Nggak semua. Mohon maaf, saya pernah jadi supir dan guide untuk pariwisata. Di mana ini? Di sebuah di Indonesia maksudnya. Di Indonesia di sebuah inilah. Bule lah ya. Ya, bule. Dan itu 90% bule. Iya. Ya, orang Eropa. Banyak itu yang tingginya segini saya. Di bawah sampean berarti? Di bawah saya. Iya. Masih banyak juga. Iya, sampean paling tidak 175 gitu tinggi sampean. Iya. Ya, Mas berarti ada yang 170, ada 168, itu banyak juga bule-bule yang seperti itu. Dan nggak jarang juga mereka yang tinggi-tinggi lebih di atas saya. Nggak jarang juga yang seperti itu. Mungkin yang sekedar kita lihat kalau bule berarti gede towo gitu. Tinggi besar gitu. Mungkin seperti itu. Iya. Sebenarnya faktor genetik itu ya. Iya. Memang stunting itu dipengaruhi dengan ini perbaikan gizi kronis ya. Iya, pola makannya itu yang sangat membantu sekali. Benar. Nah, maka dari sejak dia hamil, catin dulu hamil, kita memang pendampingan betul. Jadi kalau sudah 4 sehat 5 sempurnanya itu terpenuhi, persentase kebutuhan gizi terpenuhi. Berlebihan pun nggak bagus. Nggak bagus. Iya, Pak. Kalau kelebihan protein nanti bisa jadi lemak katanya gitu. Makanya itu lemak jenuh dan lain-lain. Bisa kegemukan apa? Jadi semuanya harus terukur sesuai porsi masing-masing. Benar. Semua ada. Bapak, Ibu, closing statement mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman pendengar khususnya warga Bondowoso. Iya, gini. Di balai KB Penyuluhan Kecamatan Uringin. Itu merupakan sudah saya informasikan tadi. Bukan kantor lagi tapi balai curhat. Ya, balai curhat. Iya, curhat boleh masalah. Dijadikan base camp. Silahkan. Jadikan base camp. Curhatnya mulai permasalahan dari remaja, dewasa, mereka yang belum menikah atau sudah menikah, punya bayi, punya balita, dan mereka yang lansia. Siap kami fasilitasi kalau ada masalah gitu. Segera datang ke kami gitu. Jangan sungkan, jangan malu. Jangan malu. Kami ini teman Anda, sahabat Anda. Akan kami bantu. Kalau tidak bisa bantu, kami ada tingkatan kami di atas dinas. Di kantor kami siap memfasilitasi. Itu dinas kami, provinsi, BKKBN, pusat pun juga gitu. Jadi setidaknya roda pergerakan di negeri ini akan maksimal. Sesuai dengan harapan kepada komunikasi dan sinergitas. Iya. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, terima kasih sudah simak obrolan kita ya dari awal tadi sesi pertama dan sampai sesi terakhir. Terima kasih juga sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin masih banyak, dan saya yakin masih banyak. Kami yakin di sini masih banyak yang kepingin dibahas karena ada banyak hal memang yang harus dibahas dan dipecahkan bareng-bareng. Monggo silakan main curhat, ngobrol langsung ke Balai KB dimanapun Anda tinggal. Di masing-masing kecamatan ada. Kalau di Uringin langsung aja cari Pak Nawawi atau Bu Ani. Bu, siap. Matur, Pak, matur. Gitu. Siap. Jadi, mudah-mudahan semua yang kita bahas, mudah-mudahan semua yang kita obrolkan akan jadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.